over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing, oh, when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing, oh, when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Your love, your love, your love, you will sing your love, oh God. Your love, your love, your love, your love. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, then we'll dance with joy like we're dancing now. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know, when the world has seen the light, then we'll dance with joy like we're dancing now. Of your love forever. I could sing 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 of your love forever. I'm happy to be with you, and I will daily live my life, for I will always sing of when your love came down. Juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga-bungaku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu.
matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Batu yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat New One International Church sekalian dimanapun saudara berada. Tayangan daring ini dapat menjangkau di seluruh dunia. Dan kami mengundang Anda untuk terus bergabung di setiap hari Minggu jam 10 pagi di ibadah daring lewat youtube.com/NWIchurch. Ikuti juga satu akun Instagram dan satu akun Facebook daripada gereja kita yang resmi. @NWIchurch Instagramnya dan juga New One International Church di Facebook. Kami ingin berbagi dengan Anda kabar sukacita bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bergabung di masa pandemi ini dan menjadi satu keluarga dengan kita di bawah satu atap gereja terkasih ini. Jadi jika Anda belum berjemaat di suatu gereja tertentu, kami dengan senang hati ingin menyambut Bapak dan Ibu sekalian untuk bergabung, dan kita akan adakan satu pertemuan daring di minggu-minggu ke depan, dan kita akan saling berkenalan di dalam gereja kita. Silakan ikuti caranya untuk mendaftar sebagai anggota jemaat New One International Church dengan mengisi formulir virtual yang saat ini tayang juga di layar. Bisa Anda lihat di sana, nwicijkt.org/connect-card. Itu caranya. Kemudian, informasi-informasi penting yang tidak boleh Anda lewati di minggu ini adalah program interaksi tanya jawab yang kami beri nama Lebih Dalam Lagi, yang ditayangkan secara langsung setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWIchurch.
Disinilah ruang bagi jemaat sekalian bisa berdiskusi dengan para hamba Tuhan di gereja kita, tanya jawab mengenai apa yang disampaikan pada khotbah di setiap hari minggunya. Kemudian ada juga Bible Study. Kita sama-sama belajar pendalaman Alkitab di sini. Kelas ini dibuka untuk umum dan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Silakan Anda kirim DM atau pesan langsung ke Instagram @nwaychurch atau boleh juga langsung ke @christopher_tapiheru. Christopher Tapiheru untuk mendapatkan tautan dan juga passwordnya sekalian lewat tautan Zoom ini. Kemudian lanjut, tadi sudah hari Rabu, sekarang ke hari Jumat. Hari Jumat seperti luar biasanya, setiap Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto selalu tampil dengan lagu-lagu yang khas yang selalu menemani kita bahkan dari saat saya masih kecil sampai sekarang. Lagu-lagu yang berisikan kekuatan rohani untuk membuat kita bisa terus melampaui segala batas dan hambatan dalam kehidupan kita. Mari doakan acara ini, worship at home, dan nikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahannya. Kemudian setelah worship at home selesai, masih di hari yang sama setelah acara tadi, jam 9.30 malamnya gereja mengadakan Bible Study for Married Couples yang kami beri judul Sacred Marriage. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau ikutan, tentu saja harus punya pasangan menikah ya. Pria dan wanita menikah, silahkan gabung di Sacred Marriage. Kirim saja DM ke Instagram @nwaychurch atau pastor @christopher_tapiheru. Christopher Tapiheru adalah hamba Tuhan yang juga melayani di sini. Bapak Ibu sekalian, setiap persembahan, persepuluhan atau donasi untuk dana pembangunan gereja dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002-308-1234. Juga program Rp5.000ku yang secara konsisten menopang kehidupan saudara-saudara kita selama masa pandemi ini dapat Anda transfer melalui nomor rekening yang berbeda, yaitu di BCA 0700-177-696 atas nama GBI New Wine International dengan mencantumkan kode unik di belakangnya yaitu 019. Anda juga bisa memberi dan juga mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Terima kasih atas setiap kemurahan hati Bapak dan Ibu. Sekalian kami ingin menyampaikan kabar gembira bahwa pengiriman bantuan langsung kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 sudah sampai pada pengiriman fase ke-15. Inilah yang tayang di layar. Mereka mendapatkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian berupa sembako, telur, makanan jadi, vitamin, kemudian cairan pembersih tangan, masker kain, sabun, dan lain sebagainya. Sekali lagi atas nama gereja dan gembala kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian, baik itu lewat dana maupun barang yang bisa kami salurkan kepada saudara-saudara kita itu. Kami kembali mengingatkan bahwa kantor sekretariat gereja untuk saat ini masih diliburkan dan mengikuti aturan pemerintah. Namun jika Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan pelayanan secara langsung seperti baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun juga doa-doa yang perlu dinaikkan oleh kami, silakan hubungi Ibu Sylvia di nomor khusus WA yang tertera di layar di 0812-865-00101 dan 082-111-281931. Bisa kirim juga DM melalui Instagram gereja @nwaychurch dan Ibu Sylvia akan dengan senang hati menerima permintaan pelayanan Anda. Saya kembali mengingatkan Bapak Ibu dimanapun Anda berada dan apapun kegiatan Anda, jangan pernah lepaskan masker Anda, kecuali memang harus makan dan minum ya. Kita semua tahu hal itu. Yang penting juga adalah menjaga jarak atau social distancing, hindari kerumunan, dan rajinlah mencuci tangan Anda dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Sekarang, siapkan diri Anda untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. O Lord, thou art my God. I will exalt thee. I will praise thy name. For thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth.
There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
Shalom keluarga Kurniawan International Church dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya Christopher Tapi Heru, senang sekali dapat kesempatan yang indah untuk kembali membagikan isi hati Tuhan kepada Anda. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting. Ya, saya beri judul pesan Tuhan hari ini, Trusting God, mempercayai Allah. Ada satu buku yang saya sangat rekomendasikan dari seorang penulis bernama Jerry Bridges. Dia menulis buku berjudul Trusting God, diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya oleh Omid Publishing House dengan judul Mempercayai Allah. Dan berkaitan dengan mempercayai Tuhan menjelang Natal, ya kita udah hampir masuk dalam masa Advent, ya memperingati penyambutan kelahiran Yesus. Ya kita akan belajar dari satu kisah yang udah sangat familiar di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, memberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan baca semua ayat. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet seanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbicara tentang mempercayai Tuhan, ya ini yang harus kita belajar dalam kehidupan ini, saudara. Tidak mudah untuk mempercayai Tuhan ketika kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan rasanya berlawanan. Sama sekali berlawanan dengan apa yang kita inginkan, rindukan, dan cita-citakan. Dan saya yakin apa yang Maria dengarkan ini, bahwa berita ini bahwa dia akan ambil bagian dalam rencana penyelamatan Tuhan ya akan seluruh umat manusia ini, saya percaya akan sangat sulit bagi dia untuk sebenarnya mempercayai bahwa ini sebagai privilege, sebagai sebuah kehormatan buat dia. Kenapa? Karena sekali lagi dia lagi dalam pertunangan di situ, ya lagi dalam masa pertunangan dengan calon suaminya, ya dan dia disebut di sini akan mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menikah berarti. Ya, ini sebuah rencana yang lebih tepatnya nggak disebut sebagai kehormatan atau privilege, tapi kayak bad news buat dia. Ya, ketika orang lagi bertunangan hamil, ya sangat mungkin yang kita baca bahkan Yusuf hampir banget ya menceraikan Maria diam-diam. Jadi dia bisa nggak jadi menikah, itu yang kita tahu. Ya, ini sebuah bad news tentunya. Ya, dia lagi dalam pertunangan yang indah, merencanakan pernikahan, tapi tiba-tiba bisa batal pernikahannya. Ya karena kehendak Tuhan yang ajaib ini, ya dan melibatkan dia. Ya, dan tentunya sebagai anak dari kedua orang tua yang hamil di luar nikah, ya istilahnya Maria ini hamil di luar nikah. Menurut peraturan hukum Musa, perempuan yang kedapatan hamil di luar nikah, kedapatan berzina, ya harus dirajam sampai mati pakai batu. Dan kalau masih di bawah asuhan orang tuanya yaitu ayahnya harus yang jadi bertanggung jawab untuk melempar batu pertama, dan itu harus dilakukan pelemparan itu atau perajaman itu di depan rumahnya sendiri. Bayangin dia bukan hanya bisa kehilangan ya pernikahannya, bisa nggak jadi menikah, tapi juga bahkan bisa kehilangan nyawanya. Dan bayangin saudara, ini sebuah istilahnya kehendak Tuhan yang rasanya sangat berlawanan dengan apapun yang Maria lagi menuju kepadanya pernikahan. Ya. Dan ini bisa dianggap sebagai bad news, bukan sebagai privilege, tapi menarik reaksi Maria. Dan ini membuat kita rindu untuk mempelajarinya, gimana caranya kita bisa mempercayai Tuhan ketika kehendak atau ketetapan Tuhan berlawanan dengan apa yang kita rindukan, inginkan, dan citakan. Reaksi Maria selamanya kita kenang, ya selamanya kita kagumi, dan hari ini kita akan pelajari. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, sebuah respon yang luar biasa.
Dan ini yang kita rindu untuk belajar. Karena seringkali ketika kehendak Tuhan datang atau rencana Tuhan seperti berlawanan dengan rencana kita punya kecenderungan untuk menganggapnya sebagai bad news. Makanya di dalam perjalanan iman kita punya respon biasanya untuk lari dari panggilan itu. Ya, we run away in disobedience, kita lari dalam ketidaktaatan. Dan kisah tentang pelarian dari sebuah lari karena ketidaktaatan, kita kenal di Alkitab sangat familiar dengan kisah Yunus. Yang harusnya Tuhan kehendaki dia pergi ke Niniwe ya untuk memerintahkan pertobatan kepada kerajaan itu, ya, kepada masyarakat di Niniwe, biar mereka diselamatkan atau Tuhan akan membinasakan mereka kalau mereka nggak bertobat. Tapi Yunus dengan apapun latar belakangnya, kalau dibelajar secara sejarah katanya konon ayah ibunya dibunuh sama orang-orang Niniwe. Dia ada dendam pribadi, dia nggak mau orang-orang itu diselamatkan, karena kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan akan melaksanakan kehendaknya. Kalau Tuhan memberitakan bahwa orang harus bertobat, berarti mereka akan bertobat, dan itu yang Yunus nggak mau. Dia digambarkan seperti itu ketika saya mempelajari kenapa dia nggak mau ke Niniwe. Dia kabur, ya sejauh Tarsis, arah yang sangat berlawanan. Ya dia beli tiket kapal lautnya sendiri, dan di tengah laut kita tahu kisahnya, kita sangat familiar, kapal terkena badai, ya ombak naik dan segala macam, akhirnya dibuang undi, dan Yunus didapati bahwa dia nih biang keroknya, dia yang bikin alam semesta nih angin ombak ini mengamuk, dan akhirnya dia harus lompat ke air, ya ke tengah lautan yang mengamuk itu. Dan tapi Tuhan terlalu baik, ya Tuhan pakai ikan, dikirimkan ikan besar untuk menelan Yunus dan membawanya kemana? Ke tempat di mana Tuhan mau sebenarnya untuk dia pergi, ke Niniwe. Dan kita seringkali karena kehendak Tuhan, ya rencana Tuhan berlawanan dengan apa yang kita pengen, kan kita cenderung punya ya kecenderungan untuk lari, run away in disobedience. Tapi percayalah, ya kita nggak bisa lari dari Tuhan. Lari dari Tuhan adalah salah satu upaya yang paling mustahil dan bodoh, karena Tuhan ada dimanapun. Siapa yang bisa lari dari Tuhan? Sampai hari ini pun saya dengan jujur berani mengaku bahwa pada akhirnya saya juga mengambil rute ini. Ketika kehendak Tuhan, ya rencana Tuhan berlawanan dengan apa yang saya inginkan, saya juga mengambil rute ini, saya lari. Ya, saya anak ajaib, anak mujizat, karena ibu saya divonis tidak bisa punya anak. Tapi kedua orang tua saya ketika menikah memohon kepada Tuhan untuk Tuhan anugerahkan anak satu aja. Ya kalau anak ini lahir dia akan jadi pendeta, dan saya jadi anak Nazar, saudara. Dan akhirnya Tuhan kabulkan, dan bukan cuma satu, kami 2 pasang, ya 2 pasang, kami berempat totalnya. Semuanya kami berempat, dan dari awal mereka sering banget ceritain kepada saya bahwa kamu ini anak Nazar. Ya kamu tuh akan jadi pendeta suatu saat nanti, kamu tuh diserahkan kepada Tuhan. Kamu akan jadi hamba Tuhan, dan saya coba lari dari panggilan itu. Ya sejauh yang saya bisa. Ya saya sekolah, kuliah, ambil jurusan yang sangat berlawanan. Saya ikutin, saya coba kejar impian saya. Ya, saya kerja di bidang saya bertahun-tahun, dan sampai akhirnya Tuhan sendiri yang bawa saya kepada panggilan semula, kepada kehendaknya. Ya kecenderungan kita untuk lari menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? Dan bagaimana seharusnya? Kita tahu seharusnya kita taat, benar? Ya kita cenderung ambil rute lari dalam ketidaktaatan, tapi kita tahu mestinya kita belajar taat kepada kehendak Tuhan seperti Maria. Ya seperti Maria yang mengatakan bahwa sungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Ya suka-sukamu Tuhan, itu kata-katanya. Ada satu lagu dangdut Kristen dengan judul yang sama, suka-sukamu Tuhan. Nyanyinya gampang, tapi menghidupinya tidak semudah itu. Ya, kita bisa dengan jujur mengatakan demikian. Ya, dalam perjalanan iman mestinya kita bukan lari dalam ketidaktaatan, tapi kita belajar taat kepada rencana Tuhan. Ya, di satu buku berjudul Etika Kehidupan untuk Semua, ya, yang ditulis oleh teman-teman dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia (STTBI) sebagai tribut kepada ayah saya, almarhum ayah saya. Ya, dalam pengabdian dia 40 tahun bahkan lebih melayani sebagai dosen di situ. Ya, izinkan saya bacain satu bagian dengan judul yang sama, belajar taat pada rencana Tuhan. Ditulis di sini, ini catatan beliau, studi di SBJ namanya. Setelah lulus SMA di tahun 1969, saya ingin melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau Universitas Diponegoro Semarang dengan mengambil jurusan kedokteran. Ayah saya ingin jadi dokter sebenarnya. Sebagai lulusan SMA Negeri Magelang yang lulus ujian dengan ranking Semagelang, maka saya akan mendapat kemudahan bahkan beasiswa untuk masuk ke universitas negeri tersebut.
Tetapi ayah saya mau supaya saya melanjutkan pendidikan di Seminari Bethel Jakarta, waktu itu namanya masih SBJ, untuk kelak menjadi pendeta atau gembala jemaat. Saya dibujuk dan dijanjikan untuk bisa studi lanjut ke Amerika Serikat setelah tamat SBJ. Namun saya tidak bergeming. Pada suatu malam saya mendadak sesak nafas. Saya pernah sakit bronkitis akibat sering main bulu tangkis pada malam hari di udara terbuka. Dan saya memanggil ibu saya untuk berdoa. Saat selesai berdoa, saat berdoa, ibu saya kembali mendengar suara Tuhan. Ya, karena ini yang beliau dengar. Ya, nenek saya mendengar Yohanes 13 ayat 7. Ya, apa yang kamu lakukan, kamu tidak tahu sekarang, tapi kamu akan mengerti nanti dan juga akan melakukannya. Ya, dan ini terdengar ketika ayah saya dilahirkan. Dan ketika ayah saya kembali bertanya kenapa dia sesak nafas ketika berusaha untuk menolak gitu loh. Apa yang ayahnya katakan bahwa dia harus melanjutkan pendidikan di Seminari Bethel Jakarta untuk jadi pendeta bahkan gembala jemaat. Akhirnya apa? Ibunya kembali mendengar suara Tuhan. Yohanes 13 ayat 7, setelah selesai berdoa, ibu saya akhirnya memberitahukan kepada saya hal tersebut dan mengatakan bahwa saya adalah anak Nazar. Wow. Saya terkejut dan saya berkata kepada ibu saya, kenapa baru bilang sekarang? Ya, saya pun bergumul dalam doa dan berpikir keras karena tidak mudah mengambil keputusan dalam situasi seperti ini. Kurang lebih 1 bulan saya merenung dan Tuhan menolong saya. Ya, digarisin di sini. Jadi di buku Papa digarisin, Tuhan menolong saya untuk memilih melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya sendiri. Saya juga yakin ibu saya berdoa kuat untuk saya karena ibu saya adalah pendoa yang menopang pelayanan ayah saya. Dan kalau pada akhirnya saya menjadi hamba Tuhan, semua karena doa dari ibu saya. Pada Januari 1970, ayah mengantar saya naik bus malam dari Magelang ke Jakarta. Kami pergi ke SBJ di Petamburan. KKS Tubuh nomor 253 setelah mengisi formulir pendaftaran dan membawa surat-surat keterangan yang diperlukan, puji Tuhan, saya diterima sebagai mahasiswa Akademi Teologi Bethel Angkatan ketiga. Tahun pertama tinggal di Asrama Putra, saya terkena verdah mah. Ya, sakit asam lambung, sakit mah. Karena beratnya pergumulan untuk membuang impian saya dan mengubah kehendak saya menjadi sesuai rencana Tuhan. Namun Tuhan menolong saya untuk bisa melewatinya dengan anugerahnya. Ya, tidak mudah, saudara, untuk menyelaraskan apa yang Tuhan kehendaki dan bahkan tentukan, sudah tetapkan ya, untuk kita ikuti dengan rela. Tapi oleh anugerah Tuhan, sekali lagi Tuhan menolong, seperti Tuhan menolong Bapak saya, ya, di waktu yang lalu Tuhan juga menolong Anda dan saya untuk memilih melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri, bukan memaksakan kehendak kita sendiri. Tidak mudah, tapi indah. Sekali lagi tidak mudah, tapi indah. Karena gini tuh saudara, ikut Tuhan ada harganya, tapi lari dari Tuhan, kita belajar dari kisah Yunus, jauh lebih mahal harganya. Kenapa? Karena berakhir hidup sia-sia. Ya, berakhir hidup sia-sia, dan saya percaya nggak ada dari kita menjalani perjalanan iman ini, petualangan iman, faith journey ini, semua kita pengen berhasil dalam kehidupan kita. Nggak ada yang pengen gagal, nggak ada yang pengen hidupnya sia-sia. Ya, oleh sebab itu, ketaatan, belajar taat pada rencana Tuhan adalah jalan satu-satunya. Ya, untuk kita bisa memperoleh apa yang disebut dengan successful life. Yang nanti akan kita baca di Yohanes 4 ayat 34. Tapi izinkan saya mengutip Markus 14 ayat 36, satu bagian yang penuh perenungan, at least bagi saya pribadi dan tentunya pasti bagi kita. Jadi katakan seperti ini, katanya ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi Taman Getsemani ketika dia berdoa, yang memohon kepada Bapaknya, dia mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ya, di sini ketika kita membaca tentang doa Yesus yang adalah itu terus, dia berdoa sampai 3 kali, bahkan keringatnya seperti tetesan darah, dikatakan seperti demikian. Berarti ada satu pergumulan yang berat ya, bagi dia untuk taat kepada kehendak Bapa untuk dia mati di kayu salib. Ya, atau untuk dia harus meminum cawan itu, atau untuk membiarkan cawan ini lalu. Ya, dia pengen sebenarnya cawan ini lalu. Bukan dia takut disalib, tapi kita tahu cawan itu berisi murka Allah. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus berada dalam hubungan yang harmonis, selamanya harmonis dalam perdamaian, dalam kasih. Ya, tidak mungkin tidak pernah terpisah. Dan di sini
Ya, justru kita lihat bukan kemanusiaan Tuhan Yesus terutama, tapi justru ketuhanannya. Dia nggak mau minum cawan itu. Dia nggak bisa minum cawan yang berisi bukan hanya murka Allah. Kenapa? Karena itu berisinya dosa-dosa Anda dan saya, semua kita. Ya, tapi di sini kita lihat juga kehendaknya yang ditundukkan kepada kehendak Bapa yang di sorga. Pertanyaan pasti timbul, apakah dia sebenarnya nggak pengen mati buat kita di kayu salib? Ya, kalau nggak pengen, ngapain dia tinggalin sorga dari awal? Jadi berkali-kali di sepanjang ketika dia berbicara dengan para muridnya, dia mengatakan bahwa dia akan mati. Ya, akan dikhianatin, disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu terus berulang kali pemberitahuan tentang kematian, berulang kali dia menceritakan kepada murid-muridnya. Berulang kali dia katakan bahwa untuk saat inilah aku datang, dia bilang. Tapi di sini seolah kita melihat bahwa Tuhan Yesus kayak sebenarnya nggak mau gitu. Dia pengennya cawan ini lalu daripadanya. Ya, tapi di sini kita, ya apakah dia nggak mau? Apakah dia terpaksa? Di Yohanes 10 ayat 18 kita baca, Tuhan Yesus tidak terpaksa. Dari mulutnya sendiri kita dengar kata-kata ini, kita baca, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Bicara tentang nyawanya. Ya, tidak ada yang memaksa saya untuk memberikan nyawa saya yang mati di kayu salib. Ya, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi di sini, ini yang kita belajar tentang trusting God. Ya, ketika bahkan kehendak Tuhan sepertinya, ya, seperti berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita punya satu keinginan yang kuat sebenarnya untuk ini, tapi kita menundukkan ya keinginan kita dan mengikuti kehendak Tuhan. Satu teladan diberikan oleh Maria dan tentunya yang terutama diberikan oleh Yesus Kristus. Di sini dikatakan dia nggak terpaksa memberikan nyawanya. Dia memberikannya sendiri menurut kehendaknya sendiri. Jadi trusting God means, yang percaya Tuhan artinya kita sungguh-sungguh meletakkan ya kehendak kita ya di bawah kehendak Tuhan. Ya, kita bisa minta, kita bisa merindukan apapun, pengen apapun, tapi kita taruh ya kebebasan kita manfaatkan dengan baik, bukan disalahgunakan free will kita ya untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan, saya sebenarnya pengennya gini ya, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, karena menyenangkanmu adalah yang terutama bagiku. Menyenangkanmu adalah yang terutama bagiku. Dan ini yang saya lihat ya, dalam hidup almarhum ayah saya. Sebuah teladan yang baik. Ya, saya nggak bisa katakan sempurna karena teladan sempurna. Cuman Yesus Kristus yang bisa memberikannya. Tapi teladan yang baik. Yang kalau bisa bilang bahkan terbaik yang saya lihat. Ya, dengan mata kepala saya sendiri. Ini sebuah tulisan dari adik saya. Di postingan Instagramnya. Ya, dalam ketidaktahuan kami berusaha untuk mengobati semua penyakit jasmani yang dialami Papa selama beberapa bulan terakhir ini. Yang berarti puluhan atau bahkan ratusan video call di jam-jam yang tidak lazim, bolak-balik rumah sakit, begadang berganti-gantian untuk menemani Papa. Dan Papa pernah bilang, ini bukan karena jasmani tapi rohani. Baru sekarang kami sadar bahwa Papa sudah mengetahui jam, waktu dan jam kepulangannya. Dan ia berusaha keras untuk menerima rencana Tuhan itu. Ia masih ingin mengajar, masih ingin menyapa orang-orang, masih ingin membimbing kami anak-anaknya, dan masih ingin bersama Mama Kitty, belahan jiwanya, sebutan untuk ibu saya. Dan mengatakan ya pada rencana Tuhan itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Bukanlah sebuah hal yang mudah, tapi indah. Namun kami bangga. Berkat pertolongan Tuhan, Papa berhasil menang dan melewati hari-hari terakhirnya dalam damai dan ketenangan. Jadi kalau ditanya apa penyebab kepulangan Papa, apa yang menyebabkan Papa meninggal? Katarak, asam lambung, depresi, tidak mau makan? Bukan. Jawabannya adalah karena Tuhan yang memanggil Papa dan Papa menjawab ya. Karena Tuhan yang memanggilnya dan Papa menjawab ya. Saudara, dari berbagai kesaksian, ya dari berbagai kesaksian kami kumpulkan, kami ambil kesimpulan bahwa ternyata ini yang terjadi. Beliau udah mengetahui. Ya, Tuhan udah kasih tahu kapan dia harus pulang. Dan sekali lagi nggak mudah untuk kita tunduk kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Tetapi teladan yang terbaik ini, ya teladan yang baik, kita belajar dari Maria. Ya, kita teladani sempurna dari kesempurnaan Yesus Kristus. Ya, dan tentunya bahkan dari hidup ayah saya pun. At least saya belajar tentang hal ini. Ya, bahwa pada akhirnya benar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, di Yohanes 4 ayat 34.
Tuhan Yesus mengatakan suatu hal yang sangat menarik. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku. Ya, kata makananku dalam terjemahan lama dikatakan sebagai rezekiku. Ini kata yang sama yang dipakai di doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, rezeki kami yang secukupnya. Ya, kalau bisa diterjemahkan, kata makananku di sini ialah rezeki itu kayak suatu keberhasilan. Ya, suatu upah dari jerih lelah. Ya, keberhasilan saya kalau bisa diganti dengan kata-kata yang demikian. Menggambarkan successful life, hidup yang sukses. Keberhasilan saya, sukses bagi saya, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus saya dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan saya bersyukur buat teladan yang baik yang ayah saya berikan pada saya, kepada kami, dan bahkan kepada semua. Dan saya bersyukur buat Tuhan yang mampukan dia untuk taat. Tuhan yang mampukan dia untuk mengatakan ya terhadap panggilan Tuhan. Ya, bukan hanya panggilan Tuhan ketika dia menjelang dia sekolah Alkitab untuk jadi pendeta, untuk jadi salah satu hamba Tuhan yang paling memberkati, at least buat keluarga dan tentunya buat orang-orang yang lain. Puji Tuhan, by the grace of God. Tapi juga panggilan untuk panggil pulang ke rumahnya. Dan ketaatan demikian yang mestinya menginspirasi kita, saudara, menyadarkan kita bahwa hidup yang sukses adalah bukan yang bergelimang, yang punya macam-macam, tapi hidup yang dipenuhi ketaatan, hidup yang berhasil percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, trusting God. Dan saya berdoa seperti kami semua, seperti ayah saya, seperti Maria, dan tentunya junjungan kita yaitu Yesus Kristus yang mampu taat kepada kehendak Bapa, menyerahkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa, menundukkannya di bawah kehendak Bapa di sorga. Pasti karena anugerah Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, kuasa Roh Kudus yang mampukan mereka semua, dan mesti juga mampukan Anda dan saya. Anda dan saya. Dan saya berdoa biar perenungan ini jadi sesuatu yang sederhana, tapi bisa menolong bagi kita, bagi Anda dan saya, karena kita hidup di momen-momen yang sulit, di mana kita melihat banyak ketidaksinambungan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, semuanya seperti berantakan. Dan Tuhan seperti ambil rute yang lain, yang membawa kita ke daerah yang benar-benar kita sebenarnya nggak berpikir bisa sampai sini. Ya, nggak kepikiran bisa sampai sini. Tapi kita tahu sampai hari ini kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi Roh Tuhan mampukan kita. Oleh karena anugerah Tuhan bukan kebaikan kita, tapi kebaikan Tuhan. Dan di momen-momen seperti ini, sekali lagi saya sangat rekomendasikan buku ini, saudara. Yang mempercayai Allah, Trusting God, dari Jerry Bridges. Dan aku berdoa biar Roh Kudus tetap berbicara. Ya, melalui apa yang saya sampaikan hari pagi ini. Apa yang tertulis di buku itu, dan tentunya melalui firman Tuhan sendiri. Karena hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan kita. Dan Roh Kudus yang mampu menghibur kita, memampukan kita untuk menyerahkan, ya, memilih melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Tidak memaksakan kehendak kita sendiri, tapi menyerahkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan ini, saudara. Apa yang saya tulis katakan. Pada akhirnya hanya ada 2 jenis manusia. Ya, di hari terakhir cuma ada 2 jenis manusia. Yang sepanjang hidupnya, ya, berkata, ini yang aku pengenkan, ini yang saya rindukan, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi manusia berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu. Atau satu jenis manusia lagi yang sebaliknya. Jadi hari terakhir Tuhan yang akan berkata kepada dia, jadilah kehendakmu. Ya, suka-suka lu deh, seakarepmu, terserah deh lu mau ngapain, kan gitu. Ya, jadi saya berdoa biar kita jadi manusia yang pertama. Yang sepanjang hidup, ya bukan di akhir hidup ini, Tuhan berkata kepada kita, jadilah kehendakmu. Tapi di sepanjang hidup kita yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendakmu. Ya, sebuah contoh yang sempurna dari Yesus. Sebuah contoh yang baik dari ayah saya. Dan juga sebuah keteladanan yang baik dari Maria. Ya, untuk bukan lari dalam ketidaktaatan, tapi tunduk. Ya, tunduk dalam ketaatan yang sempurna. Dan saya berdoa biar Roh Kudus mampukan kita. Yuk, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Buat Roh Kudus-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, buat Engkau yang memampukan kami, ya Tuhan, untuk melaksanakan, untuk tunduk pada kehendak Bapa. Ampuni kami jika selama ini kami berlari dalam ketidaktaatan, berusaha menjauhi panggilan Tuhan, berusaha lari dari kehendak Tuhan. Tapi ini kami, Tuhan, ya, pulang kembali ke hati-Mu,
menjawab ya terhadap panggilan-Mu atas hidup kami sebelum Engkau memanggil kami pulang. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat anugerah Tuhan. Sekali lagi buat Roh Kudus yang mampukan kami, karena di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami nggak punya kemampuan untuk menundukkan kehendak kami di bawah kehendak Tuhan. Tapi bersama-Mu, Roh Kudus, kami mampu. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memampukan kami. Sekali lagi kami bersyukur buat pesan Tuhan hari ini, biar Roh Kudus tetap berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk mengingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. To have a successful life, hidup yang menggenapi seluruh rencana Tuhan, menyelesaikan semua pekerjaan dan tugas yang Kau berikan kepada kami. Dan ini kerinduan kami Tuhan yang terbesar, untuk kami bisa jadi berkat. Dimanapun kami berada ditempatkan, izinkan kami bawa hadirat Tuhan, because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi izinkan kami bawa hadirat Tuhan, manapun kami berada ditempatkan, sehingga kami bisa jadi berkat di situ. Pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami tinggal, di tempat kami belajar, dimanapun kami bekerja dan berusaha. Di gereja kami melayani, di negara, dimanapun kami berada, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh itu tinggal dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama kami, dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa, yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang siap untuk berkata ya terhadap semua kehendak Tuhan dan menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Bapa. Dalam nama Yesus, semuanya berkata, amin. See you next week. Ya, masih di YouTube channel New Wine NWA Church, New Wine International Church atau NWA Church. God bless you all. Bye-bye.